Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang al-mulakhas al-fiqhi, yaitu ringkasan fikih yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masih membahas tentang Kitabut Thaharah, bab fi ahkami thaharati wal miyah, yaitu tentang membahas hukum-hukum bersuci dan hukum air. Pada kesempatan sebelumnya telah kita sampaikan tentang yaitu firman Allah SWT yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam surat Al-Anfal ayat 11, yaitu Allah SWT berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan dialah yang telah menurunkan kepada kalian dari langit, yaitu air yang dapat mensucikan kalian, bihi, dengan air tersebut. Wa hadza mimma yadullu ala 'azamati hadzal islami. Ini menunjukkan keagungan agama Islam. Alladzi huwa dinut taharati wan nazahatil hissiyati wal ma'nawiyati. Yang mana agama Islam adalah agama suci, agama yang suka kesucian dan kebersihan, baik suci atau bersih secara lahiriah maupun secara zahiriah. Kama yadullu dzalika ala 'azamati hadhihi sholati. Hal ini juga menunjukkan apa? Keagungan tentang sholat. Ya, keagungan tentang sholat. Kenapa? Haitsu lam yasih ad-dukhulu fiha biduni taharataini. Yang mana tidak sah sholat seorang hamba ya tanpa suci, ya tanpa diiringi dengan kesucian, ya dua suci. Suci yang pertama yaitu at-taharatul ma'nawiyatu minasyirki, yaitu suci secara maknawi. Suci secara maknawi yaitu kesyirikan. Wa dzalika bitauhidi wa ikhlasil ibadati lillah. Karena syarat secara umum ya, syarat diterima amal, ya, terutama amal ibadah, diantaranya sholat, itu harus bertauhid, tidak boleh menyekutukan Allah, dan juga ikhlas, nggak boleh karena makhluk, ya beribadah karena Allah, memurnikan ibadah, ikhlasul ibadati, memurnikan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wat taharatu al-hissiyatu, tadi bersuci secara makna, yang ini bersuci secara hissiyah, ya, yaitu apa? Minal hadathi wan najasati, suci dari hadas dan najis. Kalau najis itu benda, kelihatan, ya, seperti kotoran manusia itu kan benda. Ya, kalau hadas itu nggak kelihatan. Hadas contohnya apa? Kentut,
ya, kemudian BAB, kencing, nah itu hadas. Kalau najis itu berarti sesuatu yang menempel pada badan, tempat sholat, atau pakaian. Kalau hadas itu nggak kelihatan ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang tadi kalau hadas kecil itu tadi kencing, BAB. Kalau hadas besar apa? Junub, hadas besar. Kan nggak kelihatan junub. Wadzalika yakunu bil ma'i au ma yaqumu maqamahu. Maka bersuci di sini dilakukan dengan air atau dengan sesuatu yang dapat menggantikan air. Yakumu itu sebetulnya berdiri. Berdiri tegak mengerjakan itu koma yakumu kan koim kan berdiri mengerjakan, bisa qiyamul lail kan berdiri malam atau bangun malam, atau apa, qiyamul lail mengerjakan pada malam hari suatu amal ibadah. Kemudian kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala, wa'lam, ketahuilah, annal ma'a idza kana bakian ala khilqatihi. Ini sudah kemarin ya? Sudah. Sekarang mana? Kunci kami. Oh, baru? Iya. Oh, enggak ngomong di mana. Baik, santuy. Enak motong. Enggak apa-apa, noafan gitu. Ya. Saya kemarin bahas tentang berubah itu kan, sifatnya. Iya. Baik, sekarang kita bab yang baru ya, babu fi ahkamil aniyati wa thiyabil kuffari. Bab yang membahas hukum-hukum, ahkam itu jamak dari hukmun. Hukum-hukum aniyah, bejana. Hukum-hukum seputar bejana dan pakaian orang-orang kafir. Siap. Jamak dari thawbun. Kalau zaman sekarang, thawb itu kalau di Arab Saudi itu jubah. Kalau yang kita pakai itu komis, komisun, kemeja. Gamis atau kemeja. Al-aniyah maknanya hiyal au ayatul lati yahfadhu fihal ma'a wa ghairahu, yaitu tempat yang dapat menyimpan air atau selainnya. Dapat menyimpan atau bisa diartikan menampung. Tempat yang dapat menyimpan atau menampung air dan selainnya atau dan benda yang lainnya. Sawaun kanat minal hadidi awil khosabi, sama saja bejana itu terbuat dari besi, tapi biasanya besi ya, logam lah, logam. Kalau sekarang kan nggak hanya besi, ada yang aluminium, ada tembaga kuningan atau campuran. Awil khosabi atau terbuat dari kayu, itu juga bisa disebut aniyah. Awil juludi, zaman dahulu itu kulit, terbuat dari kulit. Kalau biasanya zaman dulu itu kulit itu kalau dibuat safar. Kalau sekarang kan tumbler ya sekarang. Au ghairi dzalika atau selainnya. Biasanya banyakan dari logam ya, logam atau kalau sekarang plastik ya. Plastik atau logam ya. Aluminium. Wal aslu fihal ibahatu, maka hukum asal bejana itu al-ibaha, mubah. Itu kaidah ya. Al-aslu al-ibaha. Hukum asal sesuatu itu apa? Mubah. Kecuali ada dalil yang melarang. Jadi hukum asal sesuatu itu mubah. Itu menunjukkan apa? Sesuatu yang dibolehkan, yang dihalalkan oleh Allah itu banyak sekali. Karena pengecualian itu sedikit. Itu disebutkan oleh dalil. Kecuali dalam ibadah ya.
al aslu fil ibadah al hadar atau al haram. Hukum asal ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkan ibadah tersebut. Fayubahu isti'malun atau isti'malu. Lu dibaca lu itu karena mudhaf ya nanti. Wattikhadu mudhaf di atof ya ke isti'mal. Kulli ina'in tahirin. Isti'malu itu mudhaf, mudhafnya nanti ke kulli. Wattikhadu sama ke kulli. Ina'in ya, kulli mudhafun ilaih sekaligus mudhaf, ina'in mudhafun ilaih. Tahirin, ina'in tahirin itu menunjukkan apa? Na'at. Tahirin itu na'at. Fayubahu dibolehkan menggunakan setiap bejana yang suci. Kulli kan setiap. Dibolehkan menggunakan atau penggunaan setiap bejana yang suci. Jadi boleh asal suci. Ma'ada nau'aini kecuali dua bahan. Apa bahannya? Ya bahan namanya ya. Apa terbuat dari itu apa? Bahan. Seperti gelas kan ada kaca. Itu apa namanya bahasa kita itu? Bahan untuk membuat gelas itu. Kaca. Ya. Apa? Unsur. Iya. Unsur komposisi apa. Jadi boleh menggunakan apapun yang penting suci, yang dikecualikan hanya ada dua. Huma, yang pertama, ada dua, huma itu dua ya. Al-awalu yang pertama, ina'udz dzahabi wal fiddati. Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dzahab itu emas. Fiddah itu perak. Emas dan perak ini dilarang. Wal ina'ul ladzi fihi dhahabun aw fiddatun. Bejana yang ada campuran emas atau perak. Kalau murni jelas dilarang ya. Kalau murni jelas dilarang. Ya. Ini kalau bejana, ini bisa bejana, bisa gelas ya. Bisa gelas, pokoknya tempat lah. Panci bisa. Yang terdapat campuran emas atau perak, tilaan, autamwihan, baik itu berupa cat, dicat, maksudnya apa? Dilapisi lah. Cat ini maksud dilapisi emas atau perak. Tamwihan, disepuh. Kan ada perhiasan yang disepuh itu, sepuh dengan emas. Au ghaira dzalika min anwa'in ja'lid dzahabi wal fiddati fil ina'i. Atau dengan cara apapun. Dengan cara apapun yang membuat bejana yaitu berupa campuran. Ya. Entah itu dengan cara dicat, dilapisi, entah itu dengan cara disepuh, atau dengan cara yang lainnya. Pokoknya ada emas atau peraknya, mengandung emas atau perak. Ya. Nah ini. Ma'ada adobbatus al-yasiratu atau adobbata al-yasirata minal fiddati. Kecuali kalau tambalannya itu atau tempelannya itu sedikit. Ya. Jadi ada unsur perak, emas dan perak tapi sedikit.
Wa taj'alu fil ina'i lil hajati ila islahihi. Jadi kalau campurannya itu banyak, jelas itu nggak boleh. Jadi misalkan ada gelas, piring, bejana, panci, itu dilapisi full, entah itu murni atau dilapisi, disepuh, dicat, emas dan perak, maka haram. Yang ditoleransi itu kalau sedikit, tujuannya untuk apa? Untuk sebagai menambal. Untuk sebagai menambal, memperbaiki kebocoran. Nah ini masih dimaafkan atau dibolehkan. Ya kalau full nggak boleh. Memang bahan-bahan pembuatan campuran memang sengaja dikasih emas dan perak, ini haram, nggak boleh dipakai. Wa dalilu tahrimi ina idzahabi wal fiddati. Nah ini susunan mudhaf-mudhafun ilaih, saling sambung menyambung. Wa dalilu nggak boleh tanwin ya. Tahrimi nggak boleh tanwin. Ina'i nggak boleh tanwin. Adzahabi wal fiddati. Dalil tentang haramnya bejana yang terbuat dari emas atau perak ataupun campuran, qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasru fi aniyati dzahabi wal fiddati. Janganlah kalian minum menggunakan bejana terbuat dari emas atau perak. Terbuat dari emas dan perak. Meskipun itu hanya dilapisi, nggak boleh. Wala taqulu fi sohafiha, fi sohafihima. Dan janganlah kalian makan dengan menggunakan keduanya. Makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak, nggak boleh. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya tempat emas dan perak baik untuk makan atau minum itu milik orang-orang kafir. Hum itu kembali ke orang-orang kafir. Milik orang-orang kafir di dunia ini. Walana fil akhirati, sedangkan milik kami itu di akhirat kelak. Atau apa? Dibolehkan penggunaan makan dan minum terbuat dari emas atau campuran emas dan perak itu hanya di akhirat, dibolehkan di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir memang bebas, tapi dia dibolehkan hanya di dunia. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yasrubu fi aniyatil fiddati, orang yang minum dengan menggunakan tempat yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Sesungguhnya ya dia menyalakan api neraka jahanam di dalam perutnya. Ya, hakikatnya dia telah menyalakan neraka jahanam di dalam perutnya. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan ancaman yang keras bagi orang yang menggunakan makan dan minumnya tempat yang terbuat dari emas. Nggak harus murni, campuran pun nggak boleh. Yang dimaafkan atau ditoleransi itu apa? Sedikit, hanya sekedar untuk menambal. Karena emas dan perak kan tidak akan berkarat. Makanya Nabi SAW dulu itu mengizinkan mengganti gigi itu boleh dengan emas. Atau ada sahabat yang ini yang kena pedang ya, kenapa sobek, busuk, itu dioperasi dengan emas biar nggak karatan. Kalau logam lain kan bisa karatan, infeksi kan nanti. Nah, itu dibolehkan. Kalau meninggal harus di ini nggak? Cabut? Iya. Nggak perlu. Kan dimaafkan, dibolehkan. Di pengecualian ya. Muttafaqun alaih,
Hadis ini juga diriwayatkan mutafaq itu disepakati ya. Mutafaq itu artinya disepakati. Alaih atas hadis itu. Maksudnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wan nahyu anisyai'i yatanawaluhu khalisan au mujzi'an. Larangan terhadap suatu berarti mencakup sesuatu tersebut dalam kondisi murni atau hanya mengandung sebagian. Jadi larangan dari sesuatu itu ini tidak hanya emas murni atau perak murni sebagaimana tadi Anda jelaskan, tapi apa? Juga campuran. Jadi campuran tetap nggak boleh. Kan masih mengandung emas atau perak. Yang dimaafkan itu kalau hanya untuk menambal sedikit kan. Fayahrumul ina'ul mutil awil mam ya. Awil mamwi bidzahabi awil fiddati, maka haram hukumnya menggunakan bejana yang dicat atau disepuh sebagaimana tadi disebutkan dengan emas ataupun perak. Awil ladzi fihi syai'un minadz dzahabi awil fiddati, atau yang mengandung unsur emas atau perak. Jadi nggak harus murni, boleh campuran, itu tetap haram, hukumnya haram. Ma'adad dabbatu al-yasiratu min fiddati kama sabaqa, yang ditoleransi, yang dimaafkan, yang dibolehkan itu kalau sedikit. Ya, biasanya untuk nambal atau yang lain. Bidalil li hadisi Anas radhiyallahu anhu, dalilnya itu hadis Anas semoga Allah meridhoinya, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Cawan Nabi itu suatu saat itu pecah. Cawan itu gelas ya. Fattakhadha makana sya'bi silsilah min fiddati. Maka untuk menutupi celah yang pecah itu, beliau mengikatnya dengan rantai dari perak. Mengikatnya rantai dari perak. Ya, rawahul Bukhari. Hadis ini saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga untuk perbaikan yang pecah, yang retak itu dibolehkan. Yang dilarang itu kalau dilapisi full, ya, atau disepuh secara full. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.